Salam, selamat pagi saudara-saudariku Jemaat GKI Palta yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Renungan bagi kita pada hari ini, Selasa 7 September 2021, diambil dari Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ketiga hingga yang ke-13 di bawah judul perikop Nasihat supaya bertekun di dalam iman. Namun sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas penyertaan-Mu yang tak pernah putus dalam kehidupan kami. Jika pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, kemohon pimpinan dalam Roh Kudus agar kami dapat mengerti kehendak-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Amin. Saya tidak akan membaca nas ini secara keseluruhan, saya hanya akan membaca bagian ayatnya yang ketiga sebagai dasar renungan bagi kita pada hari ini. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Saudara-saudariku yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pasti mengenal yang namanya obat. Ketika kita sakit, obat menjadi pilihan utama untuk sembuh. Apakah kemudian obat berbentuk pil, atau kapsul, atau cairan yang kemudian diminum, atau dalam bentuk cairan yang disuntikkan ke tubuh kita? Secara khusus untuk obat dalam bentuk pil, ada beragam rasanya, seperti pahit, dan biasanya untuk anak-anak obat memiliki rasa yang manis, namun ada pula yang asam. Akan tetapi memang secara umum rasa obat adalah pahit. Dalam sebuah artikel kesehatan, saya pernah membaca bahwa salah satu alasan utama mengapa obat terasa pahit disebabkan oleh sebuah zat yang disebut alkaloid. Zat inilah yang berperan untuk melawan kuman penyebab penyakit sehingga sembuh. Namun walaupun obat terasa pahit, kita pada akhirnya pasti akan tetap meminumnya, karena walau pahit, kesembuhan adalah hal utama yang kita harapkan. Itulah sebabnya sering dikatakan bahwa kesehatan mahal harganya. Saudara-saudariku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagian nas kita pada hari ini adalah pernyataan lanjutan penulis surat Ibrani kepada pembacanya. Jika dalam pasal yang ke-11, penulis sangat kuat memberikan penjelasan terkait tokoh-tokoh Alkitab, secara khusus dari Perjanjian Lama yang sudah membuktikan iman mereka. Penulis surat Ibrani menyebut beberapa tokoh seperti Habel, Henok, Abraham, Sarah, Musa, Yakub, Yusuf, Rahab, dan tokoh lainnya dalam konteks dan kemampuan mereka menghadapi pergumulan iman mereka masing-masing yang patut menjadi pembelajaran dan teladan. Harus diakui bahwa memang pergumulan seringkali merupakan sesuatu yang menyakitkan, bahkan bisa pula mendukakan. Oleh sebab itu, setiap orang pasti berupaya untuk mampu melewati pergumulan itu. Dalam nas kita pada hari ini, secara khusus sejak jemaat pembaca surat Ibrani menjadi Kristen, penganiayaan memang sudah mereka terima. Ini disebutkan dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-32 hingga yang ke-34. Mereka dipenjarakan, bahkan harta mereka dirampas. Di sisi lain, mereka harus berhadapan dengan ajaran sesat. Beberapa orang dari kalangan Yahudi mencoba untuk menarik mereka ke Yudaisme dengan cara mempertanyakan dan menentang ajaran-ajaran dasar terkait Tuhan Yesus. Beberapa pertanyaan tersebut dapat kita lihat di pasal 3, pasal 5, pasal 7 hingga yang ke-12,
di mana mereka mempertanyakan penyebutan Yesus sebagai imam, padahal dia bukan berasal dari keturunan Harun atau secara khusus suku Lewi. Dan pertanyaan terkait, apakah Yesus benar-benar lebih besar dari Musa? Memang harus diakui bahwa tidak semua dari jemaat dapat bertahan. Beberapa kemudian meninggalkan persekutuan, beberapa perlu diberi teguran yang keras, sebagian memang mengalami penganiayaan walaupun tidak sampai dibunuh. Itulah sebabnya dalam bagian ayat yang keempat disampaikan, dalam pergumulan kamu melawan dosa kamu belum sampai mencucurkan darah. Namun memang mereka berada dalam keadaan yang mulai lemah dan putus asa atas situasi yang terjadi. Itulah sebabnya dalam nas hari ini penulis surat Ibrani berupaya untuk menguatkan mereka, bahkan menegur mereka. Ia mengibaratkan bahwa pergumulan dan penderitaan mereka adalah ibarat ayah yang mendisiplinkan anaknya. Ini disebutkan dalam ayat yang kelima hingga yang ke-9. Pergumulan tersebut adalah untuk mendatangkan kebaikan. Oleh sebab itu, mereka diminta untuk tetap teguh dan jangan goyah, tapi tetap kuat dan disembuhkan dari kelemahan dan keputusasaan tersebut. Mereka ibarat orang yang sakit, dan cara menyembuhkan mereka adalah melewati obat. Terasa pahit memang, itulah sebabnya dalam ayat yang ke-11 disebutkan bahwa tiap-tiap ganjaran tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Namun buah dari ganjaran tersebut adalah menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai. Damai yang diartikan di sini memiliki sinonim dengan sukacita. Artinya, agar mereka tetap bertahan dengan pahitnya keadaan pergumulan dan mereka tetap kuat melewatinya, maka kehidupan mereka akan damai, kehidupan mereka akan dinyatakan dengan sukacita. Penulis surat Ibrani memang tidak menjanjikan bahwa kedamaian dan sukacita itu muncul saat situasi memang diubahkan saat itu. Mungkin situasi tetap sama, namun orang yang bergumul pasti akan melihatnya dengan situasi yang berbeda. Pergumulan yang mereka hadapi tidak kemudian dijalankan dengan keputusasaan, tetapi dengan ketekunan untuk tetap setia. Dan dasar utama untuk melewati itu disebutkan dalam ayat yang ketiga demikian, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Mengingat pengalaman Yesus adalah kunci untuk melewati peristiwa itu. Memang pahit menghadapinya, tapi Yesus adalah teladan untuk melewati pahitnya pergumulan itu. Oleh sebab itu, saudara-saudariku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pertama dari nas ini, bagi jemaat yang saat ini sedang berada dalam keadaan sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah masing-masing, baik karena COVID-19 maupun penyakit lainnya, dan dalam beberapa waktu harus menelan obat yang pahit. Bahkan mungkin di antara anggota jemaat GKI Pata, beberapa bahkan harus meneguk obat dalam waktu yang lama, bertahun-tahun, atau bahkan ada yang seumur hidup. Tetap kuat. Kita percaya bahwa Tuhan bekerja melewati pahitnya obat tersebut untuk mendatangkan kesembuhan. Apapun situasi pergumulan pahit lainnya yang kita hadapi, apakah terkait sulitnya melepas kenangan karena kehilangan anggota keluarga, pergumulan dalam rumah tangga atau orang lain, maupun pergumulan-pergumulan yang lain, kita harus tetap kuat, kita jangan putus asa.
Ingatlah selalu akan kebaikan-kebaikan yang nanti akan kita dapat setelah kepahitan tersebut. Ingatlah Yesus yang teguh dan mampu menanggung pergumulan yang ia hadapi, dan ia tidak menjadi lemah dan putus asa, melainkan tetap kuat. Kedua, secara khusus dalam nuansa kemajemukan kita di Banjarmasin, mungkin jemaat GKI Pata menghadapi situasi di mana iman saudara-saudari, bahkan anggota keluarga saudara-saudari digoncang oleh pertanyaan-pertanyaan yang seringkali mempertanyakan bahkan merendahkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pembaca surat Ibrani pun menghadapi situasi yang demikian dalam nas ini. Mereka sempat putus asa dan goyah atas tekanan-tekanan dan pertanyaan-pertanyaan itu, namun diberikan pesan untuk dapat bertahan. Oleh sebab itu, jangan biarkan iman kita menjadi putus dan goyah. Kuatlah dalam keteguhan iman, ingatlah selalu akan Dia, yakni Yesus Kristus, yang sudah mampu bertahan melewatinya. Ia adalah teladan kita untuk bertahan, menanggung pahitnya pergumulan dan tantangan yang kita hadapi. Karena itu, selamat mengingat Dia dan selamat bertahan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.